Selamat malam semuanya, teman-teman. Apa kabar? Cek suara, cek suara. Salve juga. Bagaimana? Apakah layarnya oke? Apakah suaranya oke? Komen-komen di bawah ya. Kalau semuanya sudah oke, maka kita semua akan memulainya. Sampai jam berapa, Pak? Nah, sampai selesai, biasanya sebelum jam 12. Ya, sepertinya layarnya cukup jelas ya. Iya. Min, kalau ada deliverance, kita para pendoanya terus kebelet begitu. Itu gimana tuh, Min? Tahan kebelet pun apa izin dulu ke WC begitu ya? Oh, nggak apa-apa. Kalau memang mau ke WC pergi aja. Karena pasti pendoanya ada beberapa orang ya. Ya, begitulah. Ya, tapi biasanya saat tegang-tegang seperti itu, malah nggak kepikiran kebelet apapun ke WC. Biasanya sih begitu. Ya, tapi kalau memang kebelet ya sudah. Kasih tahu sama timnya, biar dihandle sama yang lain, begitu. Itu sih nggak terlalu bagaimana begitu ya. Nggak terlalu menentukan maksud Mimin, karena itu kan memang cukup lama prosesnya. Dan doanya pun, pertempurannya pun mesti berkali-kali. Nggak cukup dengan sekali tengking, 2 kali tengking. Jadi banyaklah waktu untuk pergi ke WC, kemudian kembali lagi. Begitu maksud Mimin. Saya ada pertanyaan, Min, mengenai pembaptisan juga nih. Nanti saja deh pertanyaannya. Oke, baik. Nah, kita mulai dengan doa dulu ya. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Buatlah kami semakin mengenal Engkau dari hari ke hari, lewat berbagai macam peristiwa kehidupan, dan terutama lewat pengajaran live pada malam hari ini. Buatlah kami mengerti akan arti pembaptisan, makna pembaptisan, dan segala apapun yang perlu kami ketahui tentang keselamatan kami. Bukalah mata hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya kami semakin mengenal rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu. Santo Mikael Malaikat Agung, berperanglah bagi kami pada malam hari ini, jaga dan lindungi kami dari segala kekacauan dan gangguan. Bunda Maria doakan kami. Para malaikat dan orang kudus, bersamalah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Min, malam ini kita masih membahas pembaptisannya, Min. Iya, masih, karena kemarin belum selesai ya. Kemarin kita telah belajar banyak tentang pembaptisan. Pasti beberapa dari kalian yang ikut mulai kemarin ya nggak terlalu kepo-kepo amat begitu ya, mengertilah apa yang dimaksud dengan pembaptisan dengan segala. Coba kita lihat. Nah, ada 7 sakramen gereja. Yang paling awal untuk sebagai pintu masuk bagi kita
untuk bisa menikmati semua rahmat-rahmat sakramen-sakramen lainnya, yaitu lewat pembaptisan. Tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar ya. Nah, kemarin kita melihat di sini terus bagaimana pembaptisan dalam tata keselamatan, bahwa itu merupakan sebenarnya sudah suatu pratanda di dalam perjanjian lama. Mulai dari kalau kita melihat sejak awal dunia air diciptakan, begitu kan, terus bahtera Nabi Nuh, nah terus menyeberangi Laut Merah, terus apalagi pembaptisan juga adalah penyeberangan Sungai Yordan dan sebagainya. Itu melibatkan air dan roh, intinya begitu. Air sebagai materi pembersih dan roh merupakan yang dituju dalam formanya, yaitu aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi dua unsur ini harus ada dan mutlak harus ada dalam sakramen baptis untuk dikatakan bahwa pembaptisan itu sah adanya. Materi dan forma. Materinya adalah air, formanya adalah rumusan doa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu ya. Nah, ini juga digambarkan tentang bagaimana Yesus juga dibaptis ya di Sungai Yordan. Jadi dia menghampakan dirinya, mencontohkan hidupnya kepada kita. Walaupun kita tahu dia tidak terkena dosa asal, sehingga sebenarnya tidak butuh pembaptisan. Nah, tapi dia memberi teladan kepada kita dengan sebuah pembaptisan solidaritas. Karena dia akan menebus manusia. Jadi dia melewati semua proses-proses manusia. Begitulah intinya ya. Oke, kemarin kita juga sudah melihat sedikit tentang pembaptisan di dalam gereja. Terus apa lagi? Terus kita juga bisa melihat ketika Yesus di kayu salib, ketika ditusuk oleh serdadu, lambungnya keluarlah darah dan air. Itu juga melambangkan sebenarnya pembaptisan dan ekaristi. Nah, kita juga melihat pembaptisan di dalam gereja, yaitu pada hari Pentakosta ya, gereja sudah merayakan dan menerimakan pembaptisan kudus. Yaitu ketika Santo Petrus berkhotbah gitu ya. Sehingga orang pada saat itu juga terharu dengan khotbahnya. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Santo Petrus yang adalah sebenarnya cuma nelayan doang, nggak belajar ini itu ya. Mungkin hanya bisa baca dan tulis, tapi nggak belajar matematika, fisika, kimia, ilmu menggambar, ilmu hukum, biologi, apalagi filsafat, apalagi mekanik dan sebagainya. Hal-hal yang bisa kamu sebut, yang sedang kamu pelajari sekarang. Apalagi ilmu perawatan gitu ya, enggak. Tapi tiba-tiba bisa berkhotbah, tiba-tiba bisa meyakinkan orang. Nah, itu kuasa daripada Roh Kudus. Ketika dia mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus dan seterusnya. Itu ya. Jadi mulai dari situ pembaptisan dimulai. Nah, kemudian dan seterusnya ya. Bagaimana sakramen pembaptisan dirayakan dalam inisiasi Kristen ya. Jadi untuk gereja Latin ada baptisan anak-anak, baptisan dewasa, terus rangkaiannya ada beberapa tahap ini ya. Lewat katekumen dulu itu untuk pembaptisan dewasa. Untuk pembaptisan anak-anak atau bayi dibaptis dulu, kemudian pendidikan imannya diserahkan kepada wali baptis atau orang tua, begitu. Nah, gereja memperhitungkan tentang prioritas utama yang adalah keselamatan jiwa. Sehingga bayi dibaptis dulu justru dianjurkan, begitu. Untuk orang dewasa, ya, untuk baptis dewasa, dia mesti mengikuti sesuai prosedur ya. Akal budinya mulai dididik untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk pertumbuhan imannya. Jadi mengalami masa katekumenat, begitu. Nah, baik. Sekarang kita lihat. Min deliverance itu apa, min deliverance? Oke, ini sebenarnya pertanyaan malam Jumat tentang tema demonologi ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Mimin jawab sedikit di sini. Deliverance itu artinya doa pelepasan atau doa pembebasan. Nah, tujuannya sama seperti eksorsis.
yaitu pengusiran setan, membebaskan, melepaskan korban yang terkena daripada intervensi kuasa gelap. Apakah itu dia yang dia buka sendiri atau dia inginkan sendiri dari ilmu yang dia tuntut, dari perdukunan yang dia anut, dari jimat yang dia simpan dan sebagainya, ataupun kiriman orang. Nah ini, itu didoakan. Apakah itu deliverance ataupun exorcist? Bedanya apa? Exorcist itu hanya dilakukan oleh pastor yang ditunjuk secara khusus oleh uskup, ya, sebagai pastor pengusir setan. Jadi ini tugas official, bukan sembarang pastor yang ditunjuk juga. Jadi memang pastor-pastor khusus yang dipersiapkan untuk itu oleh keuskupan. Nah, sementara deliverance bisa dilakukan semua orang percaya. Jadi bedanya apa sih? Walaupun tujuannya sama, yang satu anggaplah seperti misa, ya ada ritualnya yaitu eksorsis. Nah, sementara yang deliverance itu seperti doa-doa biasa yang dilakukan dengan iman gitu. Nah, ya, dan begitulah bedanya. Kalau tanya mana yang lebih manjur? Nah, secara teori eksorsis lebih manjur karena dia menggunakan seperangkat alat-alat kekayaan gereja semuanya, benar-benar menjadi senjata yang mematikan untuk iblis ya. Nah, tetapi ternyata deliverance juga tidak kalah manjurnya begitu. Bahkan dikatakan oleh Romo siapa itu? Romo Rossetti, Monsignor Rossetti dan juga Father Gabriel Amorth ya. Memang kita tahu ritual eksorsis adalah yang tertinggi, tetapi jangan remehkan juga deliverance. Bahkan ada kasus tertentu di mana ketika pastornya belum juga berhasil dengan eksorsisnya melepaskan seorang yang kerasukan lama ini. Nah, tiba-tiba dia mendapat ide bagaimana kalau dia menyerahkan si korban ini kepada salah seorang santa. Santa siapa itu ya? Yang merupakan santa ini dekat sekali sama Santo Fransiskus Assisi. Mimin lupa. Didoakan oleh santa ini, langsung setannya kabur. Nah, itu juga. Jadi ini tidak hanya mengandalkan ritual belaka, tetapi juga kekudusan hidup dari si pendoa itu juga ternyata cukup menentukan ya. Untuk kita yang bukan orang kudus ini, yang berdosa terlalu juga enggak, kudus keterlaluan juga enggak, ya udah kita lakukan dalam iman saja, kita percayakan kepada Tuhan ya. Dalam arti tentu kita juga sebagai orang awam, si pelaku deliverance ini mulai menata hidup doa dengan baiklah begitu. Karena kalau menunggu menjadi suci, sampai kapan begitu kan? Kita pasti memang tidak layak dan tidak pantas terus begitu. Oke, baik. Min, ngomong-ngomong film layar lebar Badarwi lumayan bagus ya Min. Belum nonton Mimin ya. Semoga nanti ada kesempatan untuk itu. Di film Badarwi bisa diperdaya Min, namanya juga film. Nggak tahu ya. Coba deh nanti Mimin nonton ya. Jangan di spoil dulu gitu. Nggak asik lagi kalau udah di spoil ya. Oke, baik, sementara kita jepit dulu apa yang perlu dijepit, yaitu kertas-kertasnya tentu supaya lebih leluasa. Oke, baik, ini sudah, kita balik. Nah, kemarin kita bicara tentang pembaptisan anak-anak dan pembaptisan orang dewasa, dan mengapa gereja sangat menganjurkan agar pembaptisan bayi atau secepatnya dilakukan, karena walaupun bayi dianggap makhluk yang suci tanpa noda, tetapi mereka masih terkena dosa asal. Dan kita tahu mereka yang masih terkena dosa asal belum ditebus, dan itu tetap tidak bisa masuk surga. Nah, ini dia. Ya, itulah. Nah, sekarang bagaimana dengan bayi yang terlanjur meninggal, belum sempat dibaptis? Nah, itu tetap didoakan. Di dalam gereja Katolik kita mendoakannya, apalagi kalau orang tuanya adalah Katolik ya. Dipersembahkan juga dalam misa, dan dengan harapan bahwa belas kasihan Tuhan lebih besar daripada aturan kita. Nah, secara teori akhirnya gereja mengatakan pasti tempatnya khusus, di tempat tertentu. Bukan di neraka pastinya, tetapi juga belum di surga. Mungkin mirip tempat penantian ya. Bisa jadi seperti itu. Kamu akan cari dimanapun, gereja tidak pernah secara khusus mengatakan tempat tersebut ya, apalagi menyebutnya sebagai surga. Nggak pernah. Coba kamu cari.
tentang bayi yang belum dibaptis ini. Nah, nanti akan kita bicarakan ya berikutnya, lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita mau melihat iman dan pembaptisan. Kita jepit lagi. Semoga kali ini nggak kena ini ya, nggak kena ban TikTok. TikTok makin lama makin rewel. Ya, mungkin mesti ada usulan dari kalian itu, mesti dikasih benda-benda kayak gini kali ya. Kita coba ya. Oke, baik. Pembaptisan nih, pada artikel 1253 dikatakan di sini kita membahas tentang iman dan pembaptisan. Pembaptisan adalah sakramen iman. Iman itu membutuhkan persekutuan umat beriman. Ya, itu mesti memang seperti itu. Kita akan beriman di dalam gereja, maksudnya begitu. Setiap orang beriman hanya dapat beriman dalam iman gereja. Iman yang dituntut untuk pembaptisan tidak harus sempurna dan matang. Cukuplah satu tahap awal yang hendak berkembang. Begitu. Ini kepada para katekumen atau walinya disampaikan pertanyaan. Apa yang kamu minta dari gereja Allah? Dan ia menjawab iman. Nah, untuk kalian yang menghadiri pembaptisannya, pembaptisan baru, terutama pembaptisan dewasa, pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu minta dari gereja Allah? Dan si calon baptis itu akan mengatakan iman. Ya, karena iman adalah sesuatu, sebuah rahmat cuma-cuma yang kita terima dari Allah lewat gereja. Nah, ini dia, kita minta iman dari gereja, karena iman ini diturunkan Tuhan Yesus kepada gerejanya, turun-temurun, ya, di atas sebuah gereja yang berdiri di atas Petrus, dipelihara terus-menerus oleh para rasul dan dewan para rasul, hingga turun kepada kita sampai saat ini. Jadi iman yang kita terima adalah iman yang diwariskan dari gereja. Ya. 1254. Pada semua orang yang sudah dibaptis, apakah anak-anak atau orang dewasa, ya, maksudnya begini, pada semua orang yang sudah dibaptis, apakah dibaptis anak-anak ataupun dibaptis dewasa, iman masih harus tumbuh sesudah pembaptisan, gitu ya. Ini kalau bacanya salah, pengertiannya bisa salah nih. Gitu, jadi kita tetap akan bertumbuh walaupun sudah dibaptis. Nanti kita akan lihat maksudnya gimana sih, Min. Nah, di sini memang belum begitu jelas, agak samar-samar. Mungkin juga dari antara kalian agak bingung karena belum pendalaman. Di halaman selanjutnya akan dijelaskan apa artinya ini. Pembaptisan adalah sumber kehidupan baru dalam Kristus, yang darinya seluruh kehidupan Kristen mengalir. Karena itu, setiap tahun pada malam Paskah gereja merayakan pembaruan janji pembaptisan. Ini musiknya kurang kedengaran ya? Apa ini? Nah, ini Min ada pertanyaan tentang pembaptisan bayi. Gimana? Mau tanyanya seperti apa? Ya nggak maksud spoiler, Min. Lucu aja. Ya, sip. Kok nggak ada notify-nya, Min? Oh, maksudnya tentang live ini ya? Iya, Min juga nggak tahu ya. Ada nggak di tempat kalian? Pokoknya dicek aja deh, ya. Kalau seandainya nggak muncul notifnya setiap malam Jumat jam 10-an, biasa sih Mimin sebenarnya 10 atau 10.15. Karena untuk siapin alat begitu kan. Dan minggu malam ya, jam yang sama. Kalau belum muncul juga pada hari itu, tunggu aja, mungkin ada gangguan setengah jam gitu kan. Standby aja. Siapa tahu Mimin masih berkutat dengan alatnya. Kadang-kadang alat itu nggak selalu lancar gitu ya, nggak selalu mulus. Maklum kita semuanya serba sederhana.
Dan Mimin juga belajarnya otodidak begitu kan. Kalaupun memang nggak ada hari itu, berarti hari besoknya lagi. Ya begitu. Ya kadang juga Mimin nggak sempat mengumumkan di event. Kadang kan Mimin simpan di event ya. Kadang juga tidak. Seringkali yang tidak ada notifnya itu yang tidak Mimin buatkan eventnya atau schedule-nya. Sehingga nggak muncul notifnya. Tetapi ini tadi yang ini Mimin bikinkan schedule-nya. Tapi kalau nggak ada notifnya juga nggak ngerti deh gimana. Standby aja kali ya di jam-jam yang dan hari-hari yang sudah kita tentukan ya. Kalau nggak ada di hari itu berarti hari besoknya di jam yang sama. Nggak ada besoknya lagi berarti lusanya, begitu deh. Oke, baik. Musiknya pas, Min, puji Tuhan. Musiknya kegedean. Kalau yang Jumat bahas apa, Min? Yang Jumat tentang demonologi. Ilmu tentang demon, setan, iblis. Nah, juga sharing dari buku-buku dari para eksorsis terkenal ya, seperti Gabriel Amort, Monsignor Rossetti, seperti ini. Kita sebelumnya sudah membahas 2 buku, nah ini buku yang ketiga. Masih banyak buku yang lain lagi yang bisa kita bahas. Juga ditambah-tambahi dengan pengalaman Mimin sama tim dalam pelayanan deliverance, begitu ya. Jadi buku yang kita bahas adalah buku eksorsis. Tapi cerita-cerita Mimin sebagai awam ini bersama tim, karena kita awam, jadi kita menceritakan juga tentang hal-hal yang mirip-mirip eksorsis, yaitu deliverance. Daftar dulu biar ada notifnya. Di channel ini, iya selalu di channel ini ya, Komsa KKSF. Mencintai Tuhan itu bagaimana, Min? Mencintai Tuhan itu tepat seperti yang dikatakan kitab suci. Ya. Lewat mencintai sesama dulu. Simple ya. Tuhan bilang apa? Kamu mengatakan mencintai aku, tetapi kamu tidak mencintai sesamamu. Itu kalau bahasa itunya apa? Bahasa gaulnya itu nggak benar gitu ya. Begitulah. Jadi kita memandang sesama kita sebagai Tuhan-Tuhan kecil untuk kita perhatikan, untuk kita bantu, ya. Begitulah kita mengasihi sesama kita, saling bantu-membantu, saling memperhatikan. Ya begitulah, ya. Juga bukan hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan yang juga harus mendapat perhatian kita sejak kita diberi kuasa untuk dalam tanda petik mengelola dunia. Begitu. Pertama, praktisnya bagaimana, Min? Pertama, lihat di kanan kirimu ada orang nggak? Nah, ada orang misalnya, ya bisa jadi mungkin itu adikmu, ibumu, atau mungkin pembantumu. Ya itu dulu, keluargamu dulu yang harus kamu cintai. Setelah itu tetanggamu, kemudian rekan kerjamu, atau karyawanmu, atau bosmu, atasanmu, kan begitu. Mulai dari orang terdekat. Kita menjadi berkat bagi orang terdekat. Nah, begitu ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Tadi katanya ada yang mau bertanya tentang pembaptisan bayi. Ayo silakan. Kompleks juga ya, Min? Iya, benar. Jadi iman itu memang akhirnya terwujud dalam perbuatan ya. Setidaknya kalau misalnya si orangnya memang dia memang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan bahkan menjadi pertapa ya. Menjadi pertapa kan pasti dia nggak ketemu orang ya. Nah, bagaimana cara dia mencintai? Dengan mendoakan dunia. Itu yang dilakukan oleh para pertapa-pertapa, para suster-suster slot yang hidup di dalam jeruji biar yang nggak keluar-keluar itu, atau para rahib-rahib juga yang tinggal di padang gurun itu, begitu. Ya, seandainya mereka tinggalnya berkelompok ya, mereka masih bisa saling memperhatikan, saling mencintai, saling bantu-bantu di antara sama mereka ya. Tapi ada yang memutuskan untuk tinggal sendiri itu, nah itu lebih resikonya lebih besar lagi karena benar-benar sendiri. Mungkin kalau dia meninggal pun gak ada yang tahu kan begitu. Nah ini dia mendoakan seluruh dunia. Itu wujud kasihnya. Oke, baik.
Tapi nanti tiba-tiba ada pertanyaan, Min, kalau gitu aku memilih mendoakan aja deh, Min. Aku misalnya nggak mau mengasihi pembantuku, nggak mau ngasih adikku yang rewel, aku doakan aja, Min, dari jauh, Min, ya. Tapi kelakuanku terhadap dia nggak berubah, ya nggak bisa juga. Tapi boleh dicoba sih. Siapa tahu karena doamu tulus akhirnya itu mengubahmu, ya. Begitu. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja menyentuh hati kita masing-masing, kan. Bisa jadi lewat hal-hal yang kadang-kadang kita pikir konyol, kita pikir salah gitu ya, tapi sejauh niat kita tulus dan baik, selalu ada jalan bagi rahmat untuk turun ke dalam hati kita. Begitulah. Min, apakah ada keselamatan bagi orang yang belum dibaptis? Secara teori nggak bisa. Secara teori nggak mungkin juga bisa selamat tanpa dibaptis. Karena syarat untuk masuk surga adalah apa? Bebas dari dosa asal. Dosa asal itu kan dosa turunan dari Adam dan Hawa, ya. Dan itu wajib ditebus dulu lewat sakramen baptis, kan? Begitu. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di dalam gerejanya. Nah, seandainya ternyata ada misalnya suatu hari nanti kita ke surga ketemu orang-orang yang, loh kok ini diselamatkan juga tanpa dibaptis? Nah, kita nggak pernah tahu itu. Karena walaupun kita orang Katolik, walaupun kita diajarkan begini begitu, ingat satu hal yang kita tidak boleh lupa. Kuasa Tuhan jauh lebih tinggi daripada Alkitab kita. Kuasa Tuhan jauh lebih tinggi daripada gereja kita. Memang Tuhan meletakkan sakramennya di dalam gereja, tetapi Tuhan tidak terikat dengan sakramennya. Mengerti ya? Maksud Mimin, jangan membatasi pekerjaan Tuhan hanya kitab suci dan gereja. Seperti Mimin pernah katakan di live-live yang lalu, dia menciptakan alam semesta nggak butuh gereja, nggak butuh kitab suci. Jadi maksudnya itu sudah suka-suka dia. Seandainya nanti one day kamu menemukan hal-hal yang menurut kamu ketika sampai di surga, ya Tuhan dia belum dibaptis loh, kok diselamatkan? Ya kita nggak pernah tahu ya. Setahu yang diajarkan kepada kita harus dibaptis. Begitu maksud Mimin. Nah, ini juga cara berpikir yang baik untuk agar kita bisa berharap mungkin ada saudaramu, keluargamu, tetanggamu yang hidupnya baik ya, tapi agamanya berbeda dan tidak dibaptis. Selain kamu doakan terus agar suatu hari Tuhan menjamai dan bagaimana ternyata dia ketika meninggal pun juga tidak dibaptis, kamu tetap bisa berharap akan keselamatannya. Begitu maksud Mimin. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ada keselamatan di luar gereja? Apakah tidak ada keselamatan di luar gereja? Jawabannya dua-duanya bisa jadi dan tidak. Ya baik, salve semuanya, salve juga. Bagaimana dengan bayi yang meninggal setelah lahir dan belum dibaptis? Nah ini pertanyaan menarik. Nanti kita arahnya ke sana juga. Ya, seperti tadi sudah Min bilang ya, gereja hanya menyerahkan mereka kepada belas kasih kerahiman Tuhan, tetap didoakan. Tetapi secara teori dia masih terkena dosa asal. Jadi belum bisa masuk surga. Sehingga gereja percaya dia memiliki tempat khusus. Pasti bukan di neraka, tapi juga belum masuk surga. Begitulah. Ya. Mau tidak mau memang harus berpikir seperti itu. Mau tidak mau kita hanya bisa menduga ada sebuah tempat untuk itu. Karena kita semua tahu setiap orang yang belum ditebus dari dosa asal atau belum dibaptis tidak mungkin bisa masuk surga. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam gerejanya kepada kita. Gitu. Nah, ingat ya begini. Apa yang diajarkan kepada kita adalah sebuah raba-raba. Walaupun kita tahu secara pasti, karena Tuhan itu nggak bisa dimasukkan ke dalam akal manusia ya. Nggak bisa. However, kita tidak pernah bisa mengerti Tuhan secara 100%. Tetapi kita bisa meraba-rabanya. Dan rabaan yang paling lengkap dan sempurna ada di dalam gereja Katolik. Karena teologinya sudah berjaya sejak 2000 tahun. Sehingga misalnya dia meraba sesuatu, ini Romo Patris Allegro memberi sebuah gambaran yang bagus. Misalnya dia bisa meraba, oh ini ada belalai, oh ini ada telinga yang lebar, oh ini ada kaki, oh ini ada buntut, oh ini pasti gajah, kayak gitu loh. Sementara yang lain cuma ke bagian kupingnya doang, pikir ini daun atau apa gitu loh, maksud Mimin. Sehingga maksudnya untuk hal tertentu, apapun diajarkan gereja, tetap simpan ruang di dalam kepalamu atau dalam hatimu, dalam imanmu,
mungkin ada suatu misteri lagi yang masih belum kita mengerti. Sisakan ruang itu ya. Sisakan ruang itu. Maksudnya jangan maksud Mimin 100% mutlak pegang sehingga mudah mengkafir-kafirkan orang. Gereja juga mengakui bahwa dia masih terus-menerus berproses dan masih terus-menerus belajar. Gambarannya seperti ya ketika dulu Galileo Galilei dikucilkan ya atau diekskomunikasi karena pengetahuan yang baru tidak seperti yang diajarkan oleh kita kepada di dalam kitab suci. Hal seperti ini loh. Jadi gereja sangat berhati-hati dalam memutuskan sesuatu, apalagi kalau berhubungan dengan keselamatan. Iya, maupun keguguran dalam kandungan, iya tetap mesti didoakan ya. Dan dikasih nama. Kalau dia laki-laki namanya ini, kalau dia perempuan namanya itu. Begitu. Nah, ada satanik yang bernyanyi, nah anak-anak katanya. Baik juga nih, ada pengikut satanis di sini ya. Mantap. Jatuhnya apple to apple, nanti deh Mimin jelaskan. Maksudnya gimana jatuh? Oh ya, sebentar ya. Kalau ada orang yang baik, mulia, penuh kasih sayang dan sempurna, tapi kalau dia belum dibaptis gimana? Nanti kita akan jelaskan di halaman berikutnya ya. Untuk Randy Johannes. Jangan kemana-mana dulu sebelum kita sampai ke sana ya. Mungkin satu lembar ke depan. Ada jelaskan di sini ya. Oke, baik. Sator tenet opera rotas ya, kata Dinda. Kita lanjutkan. Oke, persiapan pembaptisan hanya menghantar sampai ke ambang kehidupan baru. Jadi pembaptisan itu bukan puncak kehidupan rohani. Dia seperti justru awal kehidupan baru, maksudnya begitu ya. Nah, pembaptisan adalah sumber kehidupan baru dalam Kristus, yang darinya seluruh kehidupan Kristen mengalir. Tapi begitu kamu sampai kepada pintu itu dan pintu itu dibuka untuk kamu dan kamu masuk, nah pada saat itu juga, ya, seluruh kehidupan Kristen mengalir kepada dirimu. Karena itu, setiap tahun pada malam Paskah, gereja merayakan pembaharuan janji pembaptisan. Ya. Ini buku kompendium Yamin, ini katekismus gereja Katolik. Ya. Keren ya katekismusnya. Kita membahas hal seperti ini ya. Ini buku yang wajib kamu baca sebelum kamu meninggoy. Setelah kamu baca buku ini, sudah boleh meninggoy. Ini luar biasa. Intisari iman Katolik kita ada di sini semua ya. Ini keren sekali. Oke. 1255. Supaya rahmat pembaptisan dapat berkembang, bantuan orang tua sangat penting. Juga bapak dan ibu wali harus turut bertanggung jawab. Nah ini tentang tanggung jawab seorang orang tua dan wali jika itu yang dibaptis adalah bayi atau anak-anak ya. Mereka harus menjadi orang Kristen yang baik, yang mampu dan siap mendampingi anak dan orang dewasa yang baru dibaptis pada jalan kehidupan Kristen. Tugas mereka adalah jabatan gereja yang sebenarnya atau officium gitu. Jadi bukan tugas main-main ini ya. Seluruh persekutuan gereja ikut bertanggung jawab untuk pengembangan dan perlindungan rahmat pembaptisan. Jadi, kita mau lihat lagi di sini, kembali ke sini sedikit, ada yang ingin mau jelaskan. Kita kemarin sudah belajar ya ketika kita dibaptis, pada saat itu juga dosa asal dan dosa pribadi dihapuskan. Dan seandainya kebetulan kamu meninggal setelah dibaptis, langsung bulat-bulat masuk surga. Begitu. Kamu sudah putih bersih semuanya. Dua dosa yang dihapuskan, yaitu dosa asal dan dosa pribadi yang telah kamu lakukan selama ini sampai pada titik itu. Sampai pada saat titik sebelum pembaptisan tersebut.
Nah, tetapi yang sering kali terjadi seperti yang kita alami ya, kita terus hidup. Nah, akhirnya kita berkutat dengan dosa pribadi. Dosa asal sudah dihapuskan, sekarang kita harus berjuang dengan dosa pribadi. Tapi ini baik ya, ini juga untuk bisa membuat kita semakin teguh dalam beriman. Ini juga sebuah ujian bagi kita untuk memperteguh iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Ya, juga sebuah bentuk apa sih namanya itu ya? Sebuah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan adalah perjuangan-perjuangan kita mengatasi berbagai pencobaan hidup. Begitu. Jadi ini juga sesuatu yang sebenarnya wajib disyukuri. Bahwa kita masih boleh berjuang untuk Tuhan, masih boleh menderita di dunia ini, masih boleh membuktikan lagi kesetiaan kita kepadanya ya. Kita bukan seorang yang begitu dibaptis ingin langsung meninggoy karena rindu surga. Enggak seperti itu juga kali konsepnya ya. Oke, baik. Oh iya. KGK bisa dapat ya teman-teman, bisa ada PDF-nya ya. Kalau ada aplikasi KGK boleh bantu info dong linknya saudara-saudara. Nah, boleh nanti ini ya, masuk kepada apa tuh? Masuk kepada Telegramnya Mimin. Toel Mimin di sana, nanti Mimin masukin ke dalam grup ya. Komsa KKSM online. Nah, itu akun Telegram pribadi Mimin, tapi nanti dari situ Mimin masukin ke dalam grup lagi. Gitu. Nah, di situ nanti Mimin masukkan ke channel juga, di mana kamu bisa akses berbagai macam, salah satunya ini ya, PDF daripada KGK. Juga buku-buku yang lain, yang tentunya berguna untuk keselamatan kita. Wah, mantap. Ya, cari di Google juga bisa ya. Nah, yang satanis jangan diusir ya, nggak apa-apa. Baik juga yang satanis ke, yang demonik ke untuk ngumpul di sini, biarin aja nggak apa-apa. Didoakan aja supaya disentuh oleh rahmat Tuhan, karena Tuhan pasti rindu mereka untuk datang kepada Tuhan ya. Jangan malah ketakutan. Harusnya setan yang takut sama Yesus ya, bukan kita yang takut sama setan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan, oke, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang dapat membaptis? Nah, ini menarik. Ini menarik. Kalian mesti stay di sini. Mungkin ada hal yang mengejutkan kalian pada akhirnya. Oke, baik, kita bahas. Apa itu, Min? Apa itu, Min? Baik. 1256. Biasanya pelayan pembaptisan adalah uskup dan imam, dan di dalam gereja Latin juga diakon. Itu pelayan pembaptisan ya. Itu sesuatu yang bisa kita lihat setiap adanya pembaptisan baru, apakah waktu Natal atau waktu Paskah ya. Dalam keadaan darurat, setiap orang, ini setiap orang loh, ya, dalam keadaan darurat, pastikan dulu bahwa itu benar-benar darurat, ya. Misalnya dalam keadaan perang, di mana tidak ada imam, tidak mungkin ada uskup, tidak mungkin ada juga diakon ya. Yang ada hanya temanmu seiman, gitu misalnya, untuk melakukan ini. Yang lebih ekstrim lagi dikatakan di sini, malahan juga seorang yang belum dibaptis, wow, dapat menerimakan pembaptisan kepada temannya yang sedang sekarat ini mungkin ya, karena keadaan darurat. Nah, keren nggak tuh? Malahan juga seorang yang belum dibaptis loh, bisa membaptis loh. Asal saja nih, ada asalnya ini, ada syaratnya. Asal saja ya, ia mempunyai apa? Nah, katakan di sini. Mari kita lihat, apakah mempunyai duit? Oh, bukan ternyata. Asal saja dia mempunyai apa ya? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini Kisanak. Wah, ini mengganggu nggak sih? Enggak ya? Nggak bisa juga. Bagaimana kalau kita jepit? Nah, gini deh ya, supaya salibnya juga nampak. Biar ada kesannya rohani-rohani dikit gitulah.
Ya, asal saja ia mempunyai, ya, ini ya, bahkan seorang yang belum dibaptis pun bisa menerimakan sakramen baptis dalam keadaan darurat untuk orang lain, untuk temannya yang tentu saja ada syarat. Syaratnya adalah ia harus bersedia melakukan apa yang dilakukan gereja waktu pembaptisan. Itu niatnya. Disposisi batinnya harus seperti itu. Dan rumusannya harus benar. Ya, ada materinya, yaitu air, dan ada formanya, yaitu aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi pertama syarat daripada sikap batinnya, dia percaya itu bisa terjadi, dan dia punya niat baik untuk menyelamatkan temannya, dan apalagi temannya itu dia tahu adalah orang yang pengen dibaptis walaupun dalam keadaan sangat darurat, nggak terlaksana. Apakah tiba-tiba waktu mau dibaptis dia diculik tengah jalan, atau dia ketembak rudal Iran gitu ya, atau dia tiba-tiba dimartir karena imannya, jadi nggak sampai kepada upacara pembaptisan itu. Nah, tapi masih bisa dalam keadaan seperti itu, masih sempat dibaptis. Nah, bahkan siapa saja bisa membaptis asal punya materi dan formanya ya, dan punya niat yang baik untuk melakukan apa yang dilakukan oleh gereja gitu. Dan pakai rumusan pembaptisan Trinitas seperti yang diajarkan. Gereja melihat alasan untuk kemungkinan ini dalam kehendak keselamatan Allah yang mencakup semua orang, dan perlunya pembaptisan demi keselamatan. Nah, ini prioritas karena gereja bukan tanpa pemikiran yang matang untuk meluluskan ini, karena prioritas adalah keselamatan manusia. Ya. Bukan siapa pelakunya, ya. Pelakunya hanya untuk niat yang baik saja. Begitu. Dia bisa siapa saja. Tapi yang paling penting adalah materi dan forma yang dia gunakan. Ketika dia setelah dengan air dia mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada saat itu juga materai ilahi turun kepada orang tersebut. Nah, seandainya si teman ini masih hidup, ya, dia boleh, si teman yang, maksudnya dua-duanya pada waktu itu dalam keadaan darurat. Nah, kemudian teman yang dia baptis meninggal. Terus dia masih hidup dan bisa menyelamatkan diri, dia bisa setelah itu lapor ke pastoran bahwa dia telah membaptis. Gitu. Nah, jadi pastoran bisa mengeluarkan surat baptisnya walaupun si temannya sudah meninggal. Begitulah kira-kira, ya. Min, diakon itu tugasnya memberkati pasangan dan baptiskan, ya Min. Berarti boleh mengadakan ekaristi, ya? Enggak, diakon itu tugasnya lebih ke pelayan sabda. Ya. Pelayan sabda. Diakon itu enggak lama lagi ditahbiskan imam, begitulah. Diakon itu lebih ke itulah untuk pelayanan sabda. Bahkan seandainya pada saat itu di gereja ada diakon, ya. Misalnya di gereja itu, bahkan dalam acara apapun, acara besar sekalipun, bahkan di Vatikan, kalau seandainya di situ ada diakon yang akan baca Injil, bukan pastornya, bahkan bukan pausnya. Diakon, karena prioritas pelayanan mereka adalah pelayanan sabda. Ya. Dan dia juga walaupun belum jadi pastor sudah bisa membantu pastor dalam membagikan komuni, sama seperti suster-suster juga begitu. Tapi belum bisa tentu mengadakan misa, ya. Itu hanya pastor yang bisa. Oke. Membaptis orang bisa nggak? Dia bisa. Tadi kan dikatakan siapa saja. Bahkan orang yang belum dibaptis. Ya, apalagi namanya diakon, ya, pasti bisa. Ingat, dalam keadaan darurat. Ya. Oke, baik. Sebentar. Mungkin perlu salah pencet ini. Kalau salah pencet jadi pusing. Baru dicari di Katolik, ternyata ada, teman-teman, ya. Puji Tuhan, ya, kalau ketemu. Amin. Oke. Iya, benar, syaratnya 2. Iya. Iya, diakon permanen yang awam itu masih jarang di Indonesia, ya, benar. Ya, beda dengan prodiakon, ya. Oke. Sejauh yang kita tahu, si ini, ya,
aktor yang terkenal itu kemarin yang barusan bertobat menjadi Katolik, dia mencalonkan diri menjadi diakon permanen. Orang Katolik Indonesia heboh, kok bisa sih? Itu kan hanya boleh yang mau menjadi imam gitu kan. Nah, ternyata ada yang namanya diakon permanen ya. Nanti dicek lah penjelasannya bagaimana sih itu gitu dan apa sih tugasnya ya. Ini kenapa? Sepertinya musiknya meninggoy ya. Padahal nggak kenapa-kenapa loh. Ya. Ya di Indonesia katanya nanggung. Kalau cuma jadi diakon, sekalian dia jadi imam gitu ya. Padahal kalau sudah menikah dan pasangan sudah meninggal bisa jadi diakon loh. Iya, benar. Iya, benar sekali. Karena jarang dibahas ya tentang hal-hal seperti ini. Mau tidak mau kita mesti cari tahu sendiri atau membaca sendiri. Oke, baik, kita lanjut ya. Sampai sini sudah mengerti ya? Siapa saja yang bisa menerima pembaptisan, siapa saja. Kalau dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal ya, seperti kita ketahui ya, uskup, imam, dan diakon. Oke, kita mau lihat di sini perlunya pembaptisan. Kita lihat kepada artikel 1257. Tuhan sendiri mengatakan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan. Karena itu, ia memberi perintah kepada muridnya untuk mewartakan Injil dan membaptis semua bangsa. Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan orang-orang kepada siapa Injil telah diwartakan dan yang mempunyai kemungkinan untuk memohon sakramen ini. Ya, jadi untuk keselamatan semua orang ya. Jadi gereja, apalagi yang namanya gereja Katolik. Katolik itu artinya universal, holistik. Kata holos, jemaat di seluruh, holistik begitu ya. Semua saja diharapkan menerima sakramen baptis. Gereja justru ingin sekali semua orang untuk dibaptis. Itu sebuah kerinduan ya. Jadi sebenarnya gereja Katolik itu bukan dalam arti membatasi orang dibaptis, enggak, kebalik. Justru ingin semua orang bisa dibaptis. Kerinduan itu terus-menerus menyala dalam pewartaan. Gereja tidak mengenal sarana lain dari pembaptisan untuk menjamin langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Nah, ini memang yang suka bahasanya. Nih, dikatakan di sini. Gereja tidak mengenal sarana lain ya dari pembaptisan ya. Maksudnya nggak tahu kalau memang ada sarana lain untuk keselamatan selain pembaptisan. Gereja nggak tahu. Dan dengan rela hati ia mematuhi perintah yang diterimanya dari Tuhan. Ya, untuk menjamin langkah masuk ke dalam kehidupan abadi. Ini kata-kata yang sangat bijak. Karena akhirnya kita nggak akan mudah mengkafir-kafirkan orang. Ya. Oke, nanti kita akan lihat tentang keselamatan orang itu bagaimana, Min. Oke, nanti kita lihat lagi. Karena itu, oke, ini sudah. Supaya membantu semua orang yang dapat dibaptis untuk memperoleh kelahiran kembali dari air dan roh. Tuhan telah mengingatkan, ini penting sekali. Tuhan telah mengikatkan keselamatan kepada sakramen pembaptisan, tetapi ia sendiri tidak terikat pada sakramen-sakramennya. Camkan kata-kata ini, Kisanak. Ini bagus sekali. Seakan-akan mau mengatakan kepada kita, Tuhan telah meletakkan iman dan keselamatan di dalam gerejanya, tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh gerejanya. Dia bisa bikin apa saja. Nah, jadi ruang ini kita sisakan di dalam otak kita, ya, sehingga kita tidak memutlakkan segala sesuatu. Maksud Mimin begitu. Kita tidak jatuh kepada radikalisme beragama ya, sehingga mudah mengkafir-kafirkan orang. Gitu maksud Mimin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini semakin menarik. Gereja sudah sejak dahulu nih 1258 yakin. Ya, ini dia. Ini mungkin menjawab pertanyaan temanmu tadi ya. Gereja sudah sejak dulu yakin bahwa orang-orang yang mengalami kematian karena iman tanpa sebelumnya menerima pembaptisan telah dibaptis untuk dan bersama Kristus oleh kematiannya. Wah, maksudnya bagaimana, Min? Kok ada yang diselamatkan sebelum dibaptis, Min? Oke, ini dia. Kita akan melihat di sini. Pembaptisan darah ini
Demikian pula kerinduan akan pembaptisan itu menghasilkan buah-buah pembaptisan, walaupun tidak merupakan sakramen. Nah, apakah sudah mengerti di sini? Ya. Min holistik itu artinya apa? Menyeluruh, universal begitu. Apakah baptis percikan menyelam sama aja sih? Nggak usah pusing. Pokoknya kalau materinya ada, formanya ada, sah pembaptisannya. Apakah lu diselam, apakah lu diperciki, apakah lu ditenggelamin sampai 1-2 jam. Gitu ya. Ya. Ya, nggak usah pusing ya. Oke, baik. Nah, sampai di mana kita melihat sebentar ya apa yang sedang kalian bicarakan ini. Kalian sedang gibah rohani atau apa gitu? Mimin mau cek dulu ya. Jadi Min, kalau di Indonesia ada diakon abadi terus ada misioner, tugasnya setara ya Min? Diakon abadi ini lebih ke pelayanan altar ya. Lebih ke pelayanan altar, pelayanan sabda, dia juga bisa memberi pengajaran nanti, bahkan dia juga bisa membawakan komuni juga kepada orang sakit dan seperti itu, membantu romo dalam pelayanan di atas altar lah, gitu. Mirip seperti koster, tapi koster kan nggak punya otoritas untuk mengajar ya, dan nggak punya otoritas untuk membawa sakramen kepada orang sakit begitu. Ya, ya benar. Yang penting media, materi dan formanya harus ada. Kalau mualaf, apakah tetap baptisnya tidak hilang Min atau melekat sampai mati? Tetap tidak hilang. Nanti kita lihat di sini. Ya, stay tune di sini akan kita sampai ke situ. Lu setelah dibaptis sekali dan untuk selamanya, materaimu tetap, walaupun kamu pindah agama. Ya, baptisannya nggak hilang, tapi keselamatan bisa hilang. Dan itu ternyata lebih menyakitkan. Ya, nanti ada penjelasannya ya. Oke, di lembar berikutnya. Diakon dengan misioner tentu beda sekali tugasnya ya. Kalau misioner kan cuma seperti itulah. Yang kita biasa lihat dan yang biasa kita tahu ya, misioner juga nggak boleh mengajar, nggak boleh membawa komuni kepada orang sakit dan sebagainya. Juga nggak bisa memberi ibadah sabda gitu kan. Kalau misioner tugasnya hanya sebatas hal-hal ritual. Iya. Iya benar, diakon masuk dalam hierarki gereja, sedangkan misioner tidak. Nah ini benar. Ya. Anak yang dibaptis wajib ditunjukkan surat nikah gereja secara Katolik ortunya. Maksudnya gimana ini? Ya, terus komen di bawah ya supaya Mimin lebih mengerti lagi apa yang dimaksud. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini akan kita jelaskan lebih dulu. Ini masih ada yang belum kalian tanggapi tentang hal ini. Nah, pada poin ini kita menemukan yang namanya baptis darah dan baptis kerinduan. Nah, ini penting sekali. Maksudnya begini. Untuk orang yang pengen dibaptis tetapi ternyata terhalang, misalnya di tengah jalan dia dimartir karena imannya, padahal dia pingin banget ke gereja dan dibaptis pada hari itu juga, misalnya begitu. Nah, pada saat itu juga ketika dia ternyata dibunuh karena imannya, darahnya itu telah membaptis dia menjadi orang Kristen sejati. Ini adalah buah dari sakramen, buah dari pembaptisan walaupun bukan sakramen. Demikian juga ada orang sangat rindu untuk dibaptis ya, sangat rindu dan dia sudah percaya sekali ya, bahkan mungkin sudah pernah menerima beberapa pengajaran atau pernah ikut masa katekumen atau bahkan mungkin tidak, tapi dia sangat rindu ya,
Tiba-tiba dia meninggal sebelum dibaptis. Nah, kemudian dia bisa diselamatkan dan dia sudah dianggap oleh gereja dibaptis oleh baptis kerinduan. Ya, itu maksudnya. Ya, teman-teman. Para martir misalnya yang dibunuh karena imannya, itu kamu tahu kan setelah Yesus lahir banyak anak-anak yang dibunuh itu. Ketika Herodes memerintahkan anak usia berapa tahun ke bawah itu dibunuh karena dikhawatirkan akan menjadi raja seperti yang diramalkan. Nah, anak-anak itu oleh gereja dijadikan kudus. Ya, dijadikan kudus dan digelari, ada hari rayanya, mimin lupa tanggal berapa. Pokoknya setelah tanggal 25 deh. Itu hari kanak-kanak martir, apa tanggal 26 atau 27 ya, mimin lupa. Mereka telah dianggap mengalami baptisan darah, telah dibaptis secara darah. Martir, maksudnya begitu. Oke, dan kamu mungkin bisa menemukan contoh yang lainnya ya tentang hal ini. Iya, benar, anak usia 2 tahun ke bawah ya yang dibantai oleh Herodes. Gereja mengkanonisasi mereka semua sebagai anak-anak martir orang kudus karena mereka telah menjadi korban dari keganasan Herodes ya atas turunnya Yesus ke dunia. Itu yang dinamakan dengan baptisan darah. Oke, baik. 12:59. Bagi para katekumen yang mati sebelum pembaptisan, nah ini dia ya, kerinduan yang jelas untuk menerima pembaptisan, penyesalan atas dosa-dosanya, dan cinta kasihnya sudah menjamin keselamatan yang tidak dapat mereka terima melalui sakramen itu. Nah, itu kalau dia terhalang ya maksudnya. Dia sudah sangat rindu, sudah mengalami semua ini, ya. Mereka mengalami yang namanya baptis kerinduan. Mereka bisa diselamatkan. Oke. 12:60. Sebab karena Kristus telah wafat bagi semua orang, bahkan di Ibrani dikatakan Yesus mati untuk menebus seluruh alam semesta, bukan hanya semua orang, ya. Dan panggilan terakhir manusia benar-benar hanya satu, yakni bersifat ilahi. Maka kita harus berpegang teguh bahwa Roh Kudus membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk bergabung dengan cara yang diketahui oleh Allah dengan misteri Paskah itu. Jadi Allah yang lebih dahulu rindu agar seluruh makhluk diselamatkan, melebihi kerinduan kita sendiri, melebihi kerinduan orang Katolik sendiri untuk mewarta, melebihi kerinduan gereja untuk membaptis semua orang. Justru Allah yang lebih dahulu rindu agar seluruh dunia diselamatkan. Pegang ini sebagai prioritas di kepala kita. Ya, kita simpan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Setiap manusia yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya, ya, dapat diselamatkan. Nah, ini menjawab pertanyaan temanmu. Bagaimana kalau orang itu baik, mulia, suci, sempurna gitu kan hidupnya? Sejauh yang dia ketahui, ya, menurut dia itulah kehendak Allah gitu. Ya. Sejauh pemahamannya seperti itu, dikatakan dapat diselamatkan. Dapat dengan pasti hal yang berbeda ya teman-teman ya. Hati-hati dengan bahasa. Dapat tuh kemungkinan bisa diselamatkan gitu loh maksudnya. Ya, caranya bagaimana? Kita serahkan kepada Tuhan. Ingat, di sini Tuhan telah mengikatkan keselamatan pada sakramen pembaptisan, tetapi Ia sendiri tidak terikat pada sakramen-sakramennya. Itu artinya apa? Terserah Tuhan, kita nggak pernah tahu. Tetapi pasti yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Dengan caranya sendiri. Caranya seperti apa? Kita nggak tahu. Yang kita tahu hanya pembaptisan. Ya, sisakan ruang itu di kepalamu. Oke ya. Oke, jadi dikatakan di sini orang dapat mengandaikan bahwa orang-orang semacam itu memang menginginkan pembaptisan seandainya mereka sadar akan peranannya demi keselamatan. Artinya dia sebenarnya menginginkan pembaptisan ya, tetapi dia dibatasi oleh jarak, mungkin oleh tempat atau situasi kondisi yang tidak memungkinkan pewartaan untuk sampai ke sana. Ya, tetapi kita semua tahu bahwa
hati nurani itu seperti Roh Kudus yang berbicara di dalam hati manusia. Untuk dengan sendirinya manusia pada akhirnya tahu yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Ya, ada kebaikan universal yang bisa dicerna, yang bisa diterima oleh akal budi manusia, tentang misalnya mencuri itu buruk, membunuh sesama itu buruk. Itu kan kebaikan universal. Membunuh anaknya apalagi itu pasti buruk dan tidak baik, ya. Allah seperti ini. Ingat, manusia adalah citra Allah, mau apapun agamanya. Nah, sejauh hal tersebut dia pahami, kita bisa mengandaikan bahwa orang-orang semacam ini memang menginginkan pembaptisan. Seandainya mereka sadar akan peranannya demi keselamatan. Oke, ya. Jadi ini membuka ruang bagi orang dapat diselamatkan karena kebaikannya. Yang menyelamatkan siapa? Tetap Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Lewat caranya dia. Caranya seperti apa? Mungkin kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi kalau tanya apakah di luar gereja tidak ada keselamatan? Tidak ada. Betul. Tapi apakah di luar gereja ada keselamatan? Ya, ada juga. Semoga nggak bingung, ya. Kedua jawabannya iya dan tidak. Intinya, seperti dikatakan oleh Monsinyur Pidiarto, ya, yang menyelamatkan pun tetap Tuhan Yesus dengan caranya dia. Ya, jadi kita serahkan kepada kebijaksanaan Tuhan. Oke, baik. Yes, masuk hak prerogatif Allah. Benar sekali, ya. Ya, jadi tetap ya, yang menyelamatkan Yesus dengan caranya dia. Maksud Mimin begitu. Kalau apakah di luar Yesus ada keselamatan? Nah, itu pasti nggak ada. Kalau pertanyaan seperti itu, ya. Apakah di luar Yesus ada keselamatan? Itu pasti tidak ada. Ya. Mengerti ya sampai di sini, ya, teman-teman? Pukulan terakhir yang penting. Wah, ini Mimin gimana sih? Bla 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 katanya. Seperti orang satanis tadi. Nah. Ya, inilah yang kita dapat dari katekismusnya. Pada akhirnya seperti itu. Tapi kalau Allah mau menyelamatkan manusia, masa manusia bisa protes? Ya, benar sekali. Ya, harusnya kita bersyukur, ya, kalau ternyata Tuhan bisa menjangkau orang lain, ya, dan bisa menyelamatkan dia. Karena Tuhan tidak terbatas, sementara kita dan gereja terbatas. Harusnya kita bersyukur. Jangan malah kita, nggak boleh lu, harusnya nggak selamat, kan gitu. Ingat, tadi Mimin katakan apa? Prioritas Allah adalah mau menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya. Simpan ruang itu di kepalamu. Nah, dengan demikian kita tidak akan menjadi orang yang radikal. Artinya, sebanyak apapun pengetahuan yang kita terima dari gereja, kita hanya tahu apa yang diajarkan gereja kepada kita. Gitu. Jadi kita nggak tahu apakah ada keselamatan lain di luar gereja. Nggak tahu. Tapi kita tahu pasti, apakah ada keselamatan lain di luar Yesus? Nggak ada. Ya, oke, baik, kita lanjut. Rahmat pembaptisan. Ya, apakah manusia itu? Manusia hanya debu di mata Allah, benar sekali. Nah, kita mau lihat di sini, 12:6-2. Wah, nggak berasa ya udah jam 11:30 ya. Setengah jam lagi. Pelbagai akibat pembaptisan dinyatakan oleh unsur-unsur yang kelihatan dalam ritus sakramental. Nah, kita bisa melihatnya ke dalam ritus tersebut, ya. Pencelupan ke dalam air adalah lambang kematian dan pembersihan. Tetapi juga kelahiran kembali dan pembaharuan. Jadi, kedua akibat pokok adalah pembersihan dari dosa dan kelahiran kembali dalam Roh Kudus. Nah, ini materi dan format tadi, ya. Air untuk pembersihan, kematian, dan bangkit kepada kehidupan baru. Kan dia sudah bersih, begitu. Nah, Roh Kudus memperbaharui dari dalam, membuat dia sungguh-sungguh lahir kembali secara juga spiritual, bukan hanya secara membebaskannya dari dosa asal. Kena lagi oleh TikTok, sebentar kita kena verifikasi. Semoga oke. Oke, verification complete katanya.
Spill bukunya, Babang. Ini dia bukunya, Katekismus Gereja Katolik. Ini yang di stiker ini. Katekismus Gereja Katolik ya. Min, saya mau tanya Min, apakah tapi kasusnya panjang Min? Enggak apa-apa, tanya aja di sini ya. Kalian yang pertanyaan itu sudah share belum kepada teman-temanmu? Ada live tentang iman Katolik di sini, sudah like belum? Sudah komen-komen belum? Kalau kasih gift sih itu relatif ya. Kalau duitnya banyak boleh kasih banyak juga. Tapi yang penting bagaimana ini bisa di-sharekan kepada banyak orang juga sehingga banyak yang diberkati ya, teman-teman. Bantu-bantu Mimin juga untuk ya ini bukan bantu Mimin juga sih. Ini sebenarnya membantu gereja ya. Karena ini pekerjaan gereja untuk mewarta. Untuk share akun ini baik di TikTok maupun di Facebook juga ada. Facebook namanya Komunitas Katolik Saling Mendoakan. Singkatannya KKSM itu Komunitas Katolik Saling Mendoakan. Itu grup ya, atau fanpage, Mimin lupa. IG juga ada namanya sama, Komsa KKSM. Di YouTube juga Komsa KKSM. Oke, baik. Sudah Min, thank you ya. Cek cover buku-bukunya bisa macam-macam. Sebentar. Kalau ini udah nggak ada covernya lagi, udah bulukan. Tapi bukunya kayak gini nih. Sebentar. Tapi covernya seringkali warna biru. Ya. Tuh udah bulukan, udah ada lem-lemnya. Kalau kalian lihat di toko online ya mungkin sampulnya warna biru ya. Tapi tulisannya sama ini lambangnya. Ya, ini lambang apa? Lambang cuguan. Lambang Daud sedang mengembalakan domba di bawah pohon. Ya. Gak tahu tuh pohon apa, Min lupa. Oke. Sebentar kita geser. Makasih Bang, saya sangat membutuhkan buku ini. Ya, puji Tuhan ya. Semoga buku ini menjadi berkat untuk kamu dan setiap orang yang akan kamu layani. Ya. Oke, kita kembali ke buku. Kita mau lihat dulu. Ini gimana caranya ya? Supaya salibnya tetap stay di sini. Oke deh, ini deh. Nah, ini dia. Ini dia, 1261 ya. Oh, ini kita tadi sudah lewat masuk ke sini ya, lompat kita. Ini masih belum dibahas. Ini penting sekali. Ya, sebentar. Kita sesuaikan dulu, kita setting dulu ini supaya ini deh. Nih. Ya. Sebentar kita baca dulu yang dari siapa ini. Dari Solsolala BOO. Oke. Ada paroki di Jakarta sudah menjadwalkan baptis pada seorang bayi. Tapi oleh paroki itu tiba-tiba diundur dengan alasan pastor perlu istirahat. Dan diundur selama 2 minggu, pada rencananya setelah pembaptisan, keluarga sudah menyiapkan pesta. Dan pemberitahuannya cuma sehari sebelum rencana pembaptisan. Waduh, malang sekali ya, kasihan. Dan emang di paroki itu cuma satu pastor untuk membaptis. Emang di paroki cuma ada satu pastor untuk membaptis? Kan tidak. Iya, terus maksudnya bagaimana? Terus pertanyaannya bagaimana Solsola BBOO? Terus si Odan, Bang coba dong bahas tentang sakramen pembaptisan perkawinan. Maaf, repotkan. Nanti deh. Oke, ini usulan yang bagus. Kalau sebenarnya setelah sakramen baptis, kita akan bahas sakramen krisma ya, secara berurutan. Tapi nggak apa-apa kalau kamu pingin sakramen perkawinan. Tapi next ya, ini selesaikan dulu ya. Semoga malam ini selesai. Kita minggu depannya coba kita akan bahas itu ya. Oh, jadinya menghalangi pembaptisan. Bagaimana dong, Min? Tapi akhirnya bagaimana? Apakah sudah bersedia baptis? Si Solsola BOO ini bagaimana? Tadi apa? Bayi yang dibaptis ya. Akhirnya bagaimana? Apakah sudah bersedia baptis?
Sudah dibaptis dengan jadwal yang baru. Puji Tuhan ya, itu yang paling penting ya. Ya, ya ini juga nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi di paroki tersebut ya. Apakah pastornya satu atau dua, apakah pastor memang capek dan sebagainya ya. Yang paling penting akhirnya berhasil dibaptis ya. Ya, iya benar. Kalau di KGK harus disegerakan dengan memperhatikan kerentanan bayi. Karena bayi takut sakit atau takut tiba-tiba meninggal dan kasihan kalau tidak segera dibaptis ya. Begitulah ya. Itu juga memang keadaan yang memang harus kita bisa sikapi secara bijak ya. Apakah kalau darurat sekali ternyata mau tidak mau kita baptis sendiri. Kan semua orang bisa membaptis seperti tadi ya. Kemudian baru kita urus surat baptisnya. Ternyata begitu dibaptis bayinya ternyata hidup lagi misalnya dalam keadaan darurat maksudnya. Nah, baru kita urus surat baptisnya ke sekretariat paroki. Begitu. Ya walaupun itu bukan sesuatu yang kita harapkan ya, hal-hal darurat seperti ini ya. Tapi memang ini kejadian tidak ideal maksudnya begitulah ya. Saya sebagai umat merasa kesal dong ya pastilah ya. Ya bersabar aja kata si Odan. Maklum aja imam kita memang nggak banyak ya. Nah sebentar Dinda nanya apa nih? Sebentar ya. Oh baptis di paroki tetangga aja kata Dinda. Bang apa maksud mengenai tiada keselamatan di luar gereja Katolik? Bisa iya bisa tidak. Sebenarnya sudah dijelaskan di atas ya. Ya nanti teman-teman bantu ya si ini. Eh, si siapa namanya tadi? Aduh, namanya nggak kelihatan di sini. Soalnya tulisannya putih sama seperti bukunya. Dia. Siapa ini? Nih. Nah, mungkin ada yang mau bantu nih. Sementara kita membahas ini. Ya, ya, oke. Ini tunggu ya, kita bahas ini dulu. Oke, ini. Nah, ini dia. Ini penting, semuanya mendengarkan. Anak 1261. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan, nah ini ya, hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasih Allah, seperti yang ia lakukan dalam ritus penguburan mereka. Belas kasihan Allah yang besar, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan. Cinta Yesus yang lemah lembut kepada anak-anak, yang mendorongnya untuk mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, hal seperti ini membenarkan kita untuk berharap bahwa untuk anak-anak yang mati tanpa pembaptisan, ada satu jalan keselamatan. Nih, ada satu jalan keselamatan. Gereja nggak pernah menyebutnya secara spesifik loh. Itu bukan surga, bukan juga neraka. Sudah pasti bukan neraka ya. Ini dia. Kita tahu orang yang masih memiliki dosa asal tidak mungkin masuk surga. Ya, kita tahu itu. Tapi juga si bayi ini belum punya dosa sama sekali. Udah pasti juga bukan di neraka. Ada satu jalan keselamatan, kita nggak tahu di mana. Dan tempatnya seperti apa. Mungkin juga di surga, cuman bagian tertentu. Begitu ya. Gereja nggak berani memutuskan ini. Kamu cari dimanapun, mau googling sekalipun. Ya, mau tanya siapapun, jawabannya sama. Oke, gereja meminta dengan sangat kepada orang tua agar tidak menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Kristus melalui anugerah pembaptisan kudus. Ya, itu dia. Nah, itu udah dijawab Heyo ya. Ya, ya. Si ini jawab apa ini? Keselamatan Tuhan tidak terbatas oleh gereja dan baptisan. Mimin tahu maksudnya, tapi bahasanya berbahaya. Mesti diperhalus, bagaimana gitu.
Takutnya orang akan berpikir, ya kalau gitu aku nggak perlu berada di luar, nggak perlu berada di dalam gereja Katolik kalau bisa selamat kan? Kayaknya orang berpikir begitu kan? Oke, baik. Oke. Komsa KKSM singkatan dari apa? Itu Komsa itu Komunitas Santo Agustinus, ya itu juga paroki kita, Paroki Santo Agustinus di Sungai Raya Pontianak ya. KKSM itu komunitas Katolik saling mendoakan. Jadi sebenarnya dua komunitas online dan offline kita gabung jadi satu. Komsa KKSM itu komunitas offline yang sering pelayanan, menerima deliverance begitu ya, kasus-kasus yang seperti itu. Juga pelayanan ke pedalaman, memberi seminar-seminar begitu, mendoakan dan sebagainya. Sementara offline itu seringkali menggarap hal-hal yang seperti ini ya, di TikTok atau di fan page Facebook kita juga ada di situ, namanya KKSM, Komunitas Katolik Saling Mendoakan. Nah, begitu. Katolik keren, yes, pasti. Oke, baik. Ya, sebenarnya kalau dikatakan di luar gereja tidak ada keselamatan, maksudnya gereja nggak tahu kalau di luar gereja ada keselamatan. Jadi sepengetahuan gereja memang nggak ada keselamatan gitu loh. Kalaupun ternyata ada yang diselamatkan di luar gereja, itu pasti menyelamatkan Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dengan caranya sendiri yang kita nggak pernah tahu. Sisakan ruang itu di kepala kita. Setahu kita harus dibaptis, harus masuk gereja. Gitu, ya. Kesimpulannya begitulah. Ya, jadi kalau kita tahu, ya udah kita ikuti jalan yang kita tahu ya. Jangan masuk ke jalan yang nggak pasti-pasti begitulah maksudnya. Ya. Sudah disediakan keselamatan di dalam gereja, apalagi di dalam gereja Katolik begitu kan? Eh, masih cari yang tidak pasti-pasti. Nah, ini juga meresikokan jiwanya, meresikokan keselamatan jiwa terhadap hal-hal yang tidak dianjurkan ya. Oke, baik. Ya. Sekarang kita masuk ke rahmat pembaptisan. Ini sudah tadi, sekarang kita demi pengampunan dosa dikatakan di sini. 12:63. Oleh pembaptisan diampunilah semua dosa, dosa asal, dan semua dosa pribadi serta siksa-siksa dosa. Hmm, ini mantap nih. Dikatakan di sini, oleh pembaptisan, ya, diampunilah semua dosa, dosa asal, dan semua dosa pribadi serta siksa-siksa dosa. Ini komplit ini. Full indulgensi ini, teman-teman. Ya, mengertikah kalian bahwa di dalam sakramen baptis kita mengalami indulgensi sempurna? Pada saat itu juga kita terbebas dari semua dosa. Bukan hanya dosa asal, tapi juga dosa pribadi. Bahkan semua siksa dosa, semua akibat-akibatnya. Seandainya pada saat itu juga kalian meninggoy, langsung masuk surga bulat-bulat. Emang ada yang pingin seperti ini, begitu sudah dibaptis, langsung pingin meninggoy. Ah. Oke, begitu ya, intinya seperti itu. Nah, cuman dalam tanda petik malangnya kita masih hidup kan begitu, sehingga kita harus berjuang dengan semua dosa pribadi kita ke depannya kan. Oke, di dalam mereka yang dilahirkan kembali, tidak tersisa apapun yang dapat menghalang-halangi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Baik dosa Adam maupun dosa pribadi, demikian pula akibat-akibat dosa. Yang terparah darinya adalah pemisahan dari Allah. Semuanya sudah tidak ada lagi. Ya, ya sebentar. Iya, kalian sedang gibah rohani ya. Kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Tapi kalau kalian memang lagi gibah-gibahan dan tidak bertanya nggak apa-apa. Terus aja sambil mendengarkan ya. Baik. Hmm, ini sudah jelas ya. Kita menjadi putih seperti benar-benar salju. Oke.
Min, apakah saat dibaptis wajib dipercik air? Min, wajib diperciki air. Min, air harus ada dan harus kena ke kepala atau minimal jidat, karena itu materinya seperti itu ya. Nah, begitu. Apakah mau diperceki, apakah mau diselami, itu enggak soal. Yang penting materi dan formanya. Ada airnya, ada rumusan sahnya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita lihat di kitab suci, ada pembaptisan yang belum sah, tapi sudah betul. Kalau kita lihat ya, beberapa minggu yang lalu sempat kita bahas. Sehingga mesti dibaptis ulang dalam arti begini, dia hanya membaptis dalam nama Yesus, tapi tidak ada Bapa dan Roh Kudusnya, begitu. Dan akhirnya para rasul itu membaptis ulang. Mimin lupa di ayat berapa di Kisah Para Rasul itu ya. Nah, kemudian baru disertakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena yang kemarin sudah dibaptis dalam nama Yesus, jadi aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Begitu. Untuk rumusan yang tidak lengkap dibaptis ulang dengan cukup menambahkan 2 lagi. Powerful nggak itu? Powerful loh, dalam arti begini. Kita hanya mengimani bahwa Tuhan memateraikan mereka dengan materai Tritunggal di jidat mereka ketika mereka dibaptis. Padahal kita cuma ngomong biasa loh, hanya mengimani. Tapi materai itu langsung tertuang pada saat itu juga. Dan pada saat itu juga kamu menjadi digabungkan kepada tubuh gereja. Hal ini sebenarnya juga memberi arti kepada kita, jangan sembarangan berdoa. Ya, jangan sembarangan berdoa, karena pasti ada yang mendengarkan. Misalnya begini, kamu manggil setan. Ya, ngerti nggak maksud Mimin? Kamu iseng misalnya manggil setan gitu, itu juga bisa terjadi. Barang itu benar datang. Ya, dari mulut kamu misalnya percaya dan dia sungguh hadir. Nah, hal yang sama juga terjadi pada waktu pembaptisan, walaupun ini sebenarnya sebuah penjelasan secara negatif ya. Ketika kita berdoa dengan sepenuh iman, Tuhan hadir dan Tuhan memberi materai kepada orang yang kita baptis, itu kan doa. Gitu. Jadi intinya Min mau mengatakan, hati-hati dengan yang kamu doakan. Mulut kamu punya kuasa. Dan ada yang akan mendengarkan dan ada yang akan mengabulkan. Hati-hati juga kalau mengutuk. Ya. Mengutuk, hati-hati. Ada yang akan mengabulkan nanti, tentu bukan dari Tuhan. Kalau kamu mengutuk anakmu, katakan dia, ganteng kau. Nah, supaya dia akhirnya menjadi ganteng. Jangan katakan bodoh, nanti bodoh beneran. Ya, baik. Iya, kenapa itu? Kawal emosi semasa menjawab mereka. Kenapa, Greg? Emang kamu pernah berantem sama siapa aja? Iya, air sebagai sarana untuk bersihkan kita dari dosa. Ya, oke. Oh, ini tentang orang yang mempermasalahkan baptisan itu ya, haruskah dipercik, haruskah diselam gitu ya. Kalau kita lihat di kitab suci, seperti sida-sida dari Ethiopia itu di tengah-tengah padang gurun loh. Bagaimana mau menyelamkannya? Ya, pasti pakai air. Nah, siapa yang baptisnya Min lupa? Di tengah padang gurun loh itu. Dia dibaptis. Gimana mau nyelaminnya? Ke sungai mana? Kalau mau benar-benar ikut Yesus ya, katakan aja. Ya udah, kalau mau benar-benar dibaptis ikut Yesus, ikuti persis seperti yang di kitab suci. Harus di sungai Yordan gitu. Sanggup lu gitu. Ya. Kalau saya cuma doa, kuatkanlah imanku ya Allah. Batu dia buka hatinya kepadamu. Oke. Nah, ini komen yang menarik juga nih dari si Odan. Kalaupun kita menyembah patung Tuhan Yesus, apa yang salah? Intinya bukan menyembah setan. Ya, ya. Walaupun ini mengandung sedikit bahaya, tapi ada benarnya. Karena kita sudah mengenal siapa Allah kita. Kita nggak takut salah sembah, gitu loh maksudnya. Ya. Dan kita pun tahu pasti kita bukan menyembah patung. Kita menghormati pribadi yang diwakilkan, direpresentasikan di dalam patung tersebut. Begitu ya maksudnya ya. Nah, jadi sebenarnya ayat-ayat yang jangan bikin patung yang menyerupai apapun, jangan menyembah Allah lain, enggak kena sama kita yang sudah mengenal Allah. Ayat tersebut kena kepada orang yang tidak tahu siapa Allahnya sehingga dia membuat patung untuk disembah. Nah, itulah pentingnya menguasai teologi, menguasai keseluruhan kitab suci secara holistik, secara menyeluruh.
secara utuh, bukan per ayat atau literal seperti itu. Itu bisa dengan mudah menjadi sesat sehingga akhirnya semua patung-patung di dunia dibinasakan. Ya, semoga sampai ya pengertiannya. Oke, baik. Sebentar. Iya kata si Heyo, bener. Min, kalau kita menikah dengan umat karismatik, apakah dia harus dibaptis lagi gereja Katolik? Tergantung. Maksudnya itu ya, gereja Protestan karismatik begitu ya. Coba lihat, apakah gerejanya berada di bawah naungan PGI? Nah, kalau gereja yang sudah berada di naungan PGI, biasanya baptisannya sah ya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu nggak perlu dibaptis lagi. Paling minta surat baptisnya. Kemudian untuk diserahkan kepada pastor. Begitu ya, untuk ditunjukin. Nanti pastor akan menyelidiki seperti apa uh, rumusan baptisan daripada gerejanya. Ya, maaf terlambat bergabung. Boleh tahu ini dengan siapa? Ini dengan admin Komsa KKSM. Ya, namanya Mimin, admin. Sebentar. Ya benar, tergantung formanya, benar. Min, ingat gejolak gereja yang ikonoplasme? Iya, ingat. Tapi walaupun Min belum lahir pada waktu itu ya, tapi ya ingatlah. Ya, ada di movie Unholy, be careful who you pray to. Yes, benar. Karena akan ada yang mendengar apa yang kamu inginkan, apa yang inginkan kamu ucapkan ya. Ingat, setan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa, di mana-mana dia ada. Ya, nah, apalagi kalau kamu undang, nggak kamu undangnya dia maksa mau masuk masuk ke dalam tubuhmu, mau pakai kau sebagai alatnya. Apalagi yang kalau kamu undang. Makanya Mimin juga menganjurkan jangan pernah bersentuhan dengan namanya praktek okultis atau hal yang sederhana yang seperti main jelangkung juga hati-hati. Ya, ramal-meramal apalagi begitu kan, jimat apalagi, ya, itu berbahaya sekali. Dengan mudah kita bisa ditipu oleh setan karena sejatinya mereka adalah malaikat yang telah jatuh, yang tentu saja intelijensinya lebih tinggi daripada manusia. Ya, tidak berada di naungan PGI Min ya, mesti dibaptis ulang ya. Oh, bukan imam Katolik, bukan. Awam saja. Ya, tapi Mimin juga master teologi. Jadi ya agak kurang-kurang lah dari pasar-pasar gitu kalau tentang pengetahuannya kurang-kurang sedikit karena nggak ditahbis. Tapi belajar ilmunya sama ya. Dan ditambah juga dengan kita punya tim doa yang biasa melakukan praktek kayak doa pelepasan, ya, itu juga memperkaya kita dan bisa sharing dengan teman-teman di sini ya. Dan ternyata sangat sangat apa sih berkaitan antara katekisme gereja Katolik dengan doa deliverance yang biasa kita lakukan. Ternyata memang pengertian teologi kita harus kuat dulu sebelum bisa mewartakan atau melayani orang lain ya. Begitu. Iya, surat baptisnya juga mesti dicek ya kalau ada tambahan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu wajib baptis ulang ya, karena itu pasti oneness. Oneness itu bukan trinitarian, bukan trinitas. Oneness itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bagi mereka adalah Yesus. Begitu. Ya, begitulah. 40.000 denominasi ya, kita pusing kadang-kadang ya. Ada yang oneness, ada yang apalagi, dan sebagainya. Nah, Min, nanti Paus ada datang nggak ke Modena? Harusnya datang ke Kalbar, entah dimanapun itu. Karena Kalbar itu nomor 2 setelah NTT jumlah umat Kristennya yang terbesar. Ya, dan yang paling banyak di Sanggau. Harusnya kalaupun ke Kalbar, ke Sanggau itu. Mas Paus ya, kita doain supaya dia sehat selalu. Kalau nggak salah tanggal 3 dan tanggal 6 ya. Tanggal 3 sampai tanggal 6 ya. Ke Indonesia, terus kemana lagi? Lupa deh.
dia estafet begitu. Kalau di Jakarta di GBK katanya, aduh pingin banget ya Mimin. Semoga datang ke sini, kalau ke Jakarta belum tentu Mimin bisa. Min, pendapat Min soal Kristen progresif, nggak usah diurus. Akan muncul lagi kok hal seperti itu. Nggak usah pusing. Ya, pusing sendiri kalau kita ngurus mereka ya. Nanti akan muncul-muncul yang lain lah. Nanti ada yang kita singkat lah KP ya, Kristen Progresif A, KPA, KPB, nanti akan muncul sepanjang zaman A, B sampai Z. Biarin aja sudah. Ya, oke baik. Sampai di mana kita tadi? Oke, 12.46, 12.64. 10 menit lagi. Tetapi di dalam orang-orang yang dibaptis tetap ada beberapa akibat sementara dari dosa. Misalnya penderitaan, penyakit, kematian, kelemahan yang berhubungan dengan kehidupan, seperti misalnya kelemahan tabiat, serta kecondongan kepada dosa, yang tradisi namakan konkupiscensia. Nah, ini pernah kita bahas dulu ya. Si Dinda paling hafal ini. Konkupiscensia, keinginan tak teratur atau secara kiasannya dapur dosa. Atau famous pekati. Konkupiscensia ada dalam diri manusia, yaitu kecenderungan untuk berbuat dosa karena kedagingan kita yang lemah. Ya. Intinya begini, dosa asal kita sudah dihapuskan. Ya. Tapi luka karena dosa asal itu tetap masih ada. Luka karena dosa asal itu, sehingga kedagingan kita tetap cenderung kepada dosa. Maksudnya begitu. Selama kita masih tinggal di dunia. Nah, karena keinginan tak teratur dalam tanda petik tertinggal untuk perjuangan, nah, maka ia tidak akan merugikan mereka. Terutama mereka yang tidak pernah menyerah kepadanya dan yang dengan bantuan rahmat Yesus Kristus menantangnya dengan perkasa. Nah, ini bahkan hal seperti ini dipandang sebagai suatu berkat bagi kita untuk berjuang, untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi malah bagus ini, sebagai sebuah ujian bagi kita. Apakah kita bekerja sama dengan rahmat baptis itu atau kita mengabaikan rahmat baptis itu. Ingat, dunia adalah tempatnya pencobaan dan ujian. Kita harus bisa mengatasi konkupiscensia ini, luka dosa yang berasal dari dosa asal. Dosa asal dan akibatnya telah lenyap, ya, akibatnya kematian kekal kan. Akibat dosa asal kita nggak pernah bisa masuk surga, itu kematian kekal. Nah, ketika kita dibaptis, kita mati dan bangkit bersama Kristus, dan kelak berhak juga untuk masuk surga. Nah, tapi selama masih hidup di dunia, lukanya masih tertinggal. Kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, cuman untuk mereka yang sudah dibaptis, karena rahmat Roh Kudus menyertai, itu lebih mudah karena dibantu rahmat untuk mengatasi ini ya, daripada mereka yang tidak dibaptis sama sekali. Maksudnya begitu. Malahan lebih dari itu, siapa yang berjuang dengan benar akan menerima mahkota. 2 Timotius 2:5. Juga Konsili Trente DS 15:15. Ya. Amin, amin. Makasih Om. Apa ini? Kalian ngomong apa sih? Min susah masuk GPK, harus ada surat rekomendasi pastor paroki. Oh, begitu ya. Apa ini? Putra Marcelino. Saya nggak mau keluar dari Katolik, dia nggak mau keluar dari karismatik. Hahaha. Ya udah, cari jalan tengah gimana? Kalau jalan tengahnya sih yang dari Mimin, kamu tarik dia, ya. Oke. Kalau masih bicara tentang paus ya, semoga dia singgah kekal bar, puji Tuhan. Wek, 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 tepar juga dia kalau mengunjungi setiap kota yang berbeda, ya tentu. Ya,
Iya, Paulus pernah berjanji kepada Uskup Sanggau ya, akan berkunjung. Puji Tuhan ya, Sanggau kan lebih dekat dari tempat Mimin. Nah, semoga pada akhirnya beliau jadi ke Sanggau. Apa itu? Sama Om, dulu saya pernah mengalami gitu. Akhirnya dapat yang lebih baik. Mantan malah mualaf. Hahaha. Oh, ya doakan supaya Paus nggak kecapean ya, karena sudah usia juga. Mulai sekarang mesti doakan. Ya. Oke, baik. Sudah jam berapa? 6 menit lagi. Ya, kita mau lihat di sini. Ini sudah ini ya. Sudah terangnya bagi kita ya. Ketika dibaptis kita mengalami semua dosa dihapuskan. Nah, tapi kalau untuk mereka yang masih hidup setelah dibaptis, tetap berjuang dengan yang namanya konkupiscensia. Tapi berkat rahmat pembaptisan kita lebih mudah untuk dibantu oleh rahmat itu, dan sejauh kita mau terbuka kepada rahmat baptis tersebut, Roh Kudus akan mendampingi dan menguatkan kita senantiasa. Nah, justru konkupensia ini dipandang baik oleh orang-orang kudus atau bahkan oleh bapak-bapak gereja sebagai bentuk ujian kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi dipandang secara positif. Kita harus mengalahkan itu agar kita akan tampil sebagai pemenang. Ya. Dan sepertinya memang luka jiwa ini dibiarkan Tuhan berlaku dalam diri manusia agar manusia bisa dan mau berjuang mengatasinya untuk membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Begitu dibaptis terus menerus ya, ya. Oke, baik. Kalau Paus singgah di Kalbar, mungkin umat di Sarawak dan Sabah juga akan datang. Wah, nanti bisa ketemu sama Greg segala ya. Nanti mungkin pakai kaos Komsa KKSM. Iya. Oke, yang terakhir. Nah, ini dia. Satu ciptaan baru. 1265. Pembaptisan tidak hanya membersihkan dari semua dosa, tetapi serentak menjadikan orang yang baru dibaptis suatu ciptaan baru. Kita bisa melihatnya di 2 Korintus 5:17. Jadi, si yang dibaptis tersebut adalah ciptaan baru. Seorang anak angkat Allah, nah dikatakan seperti itu, anak Allah ya, ia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Benar, kita diikutsertakan di dalam misteri kebahagiaan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dia. Kita ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan justru ini yang memang ingin dikomunikasikan Tuhan kepada kita semua, kepada manusia. Yaitu mengkomunikasikan kebahagiaannya, cintanya. Cinta di antara 3 pribadi ini kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Terus kita menjadi anggota Kristus, menjadi ahli waris bersama Dia, dan kenisah Roh Kudus. Jadi jaga baik-baik rahmat baptis itu ketika kamu telah terima, karena kamu ciptaan baru, karena kamu kenisah Roh Kudus loh. Itu lebih gawat, dan jangan sampai kehilangan hak warismu. Karena walaupun sudah dibaptis tidak menjamin kamu pasti akan masuk surga, enggak menjamin juga. Tetapi memang pintu surga telah terbuka, tapi jalan ke sana tetap harus kamu perjuangkan juga. Ya, begitu. 1266 yang terakhir. Tritunggal Maha Kudus menganugerahkan kepada yang dibaptis rahmat pengudusan, rahmat pembenaran yang satu. Karena itu, karena rahmat baptis tersebut, ya, menyanggupkan manusia yang telah dibaptis itu oleh kebijakan ilahi supaya percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, ini adalah rahmat ya, untuk percaya, rahmat untuk berharap, dan rahmat untuk mencintai. Ini Tuhan tambahkan ke dalam setiap orang yang sudah dibaptis. Ya, ini sesuatu yang sebuah anugerah yang tidak bisa kita usahakan, tapi kita terima dari atas. Ini benar-benar diberikan secara cuma-cuma. Luar biasa, tepuk tangan.
Terus menyanggupkan dia ini maksudnya orang yang dibaptis ini ya, oleh anugerah-anugerah Roh Kudus supaya hidup dan bekerja di bawah dorongan Roh Kudus. Dan ini hanya mungkin terjadi kalau dia telah dimaterai oleh materai baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tanpa itu, manusia tidak mungkin bisa hidup di bawah dorongan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi rahmat Roh Kudus akan dicurahkan pada saat itu. Dan segala rahmat yang kita butuhkan, Tuhan sediakan sejauh kita mau mengambilnya dan bekerja sama dengan rahmat tersebut. Yang terakhir, karena baptisan itu menyanggupkan dia oleh kebajikan susila supaya bertumbuh dalam kebaikan. Jadi Roh Kudus itu bekerja dengan cara memberi bantuan-bantuan spiritual. Ya. Dengan demikian, berakarlah seluruh organisme kehidupan adikodrati. Nah, yang dimaksud dengan adikodrati adalah mengatasi kodrat. Jadi, rahmat baptis tersebut mengangkat manusia dari gelap kepada terang, mengangkat kefanaan kedagingan kita kepada kemuliaan rohani. Ya, jadi the next level. Jadi berakarlah seluruh organisme kehidupan adikodrati seorang Kristen di dalam pembaptisan kudus ya. Oke, baik. Thank you teman-teman semua. Sudah jam 12. Kamu pasti sudah capek dan sudah lelah dan pasti sudah bosan dengan suara Mimin. Pasti juga sudah bosan memberi gift ya. Kita tutup sampai di sini ya. Apakah ada pertanyaan yang belum Mimin jawab? Kalian lagi gibah rohani apa ini tentang paus yang masih datang ya? Ya, berdoa juga untuk itu ya. Semoga semuanya dijaga dengan baik dan aman-aman saja. Baiknya kalau baptis saat masih bayi atau anak-anak atau baptis dewasa, Min, baiknya bayi. Lebih baik lagi kalau bisa baru lahir langsung baptis, lebih baik lagi. Untuk menyelamatkan dia dari dosa asal. Ya, benar. Makasih, Min. Ya, lah nggak lanjut, Min. Kok gimana? Ini sudah jam 12 nih, Din. Biasanya malah Dinda yang bilang, Min sudah jam 12. Ini malah pengen lanjut sampai jam 2 ya. Ya, baik. Kita doa dulu ya. Makasih sama-sama. God bless. Ya. Oke, untuk mereka yang belum join Telegram Mimin, boleh ke sana untuk sharing-sharing mungkin, atau untuk chat-chat apa gitu ya, atau mau bertanya apa gimana gitu. Komsa KKSM online. Nah, itu dia. Ya, see you Kamis malam ya. Kita membahas tentang demonologi. Baik, kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang selalu menyertai kami. Rahmat-rahmat-Mu yang selalu berlaku dalam hidup kami. Itu menguatkan kami. Itu memberi kami semangat, menghidupkan kami. Buatlah kami Tuhan bisa menjaga rahmat baptis ini dengan baik sampai pada kesudahannya. Buatlah kami semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami pribadi secara pribadi. Dan seandainya ada dari kami yang belum dibaptis, biar Engkau jamah dia untuk lebih mengenal-Mu dan lebih mencintai-Mu dan menikmati kebahagiaan bersama Allah Tritunggal. Bunda Maria, doakan kami senantiasa, terutama untuk dunia ini yang sedang diambang peperangan dunia ketiga antara Iran dan Israel dan juga negara-negara sekutu-sekutu mereka. Bunda Maria, kami persembahkan kepada hati-Mu yang tidak bernoda seluruh dunia, Iran dan juga Israel, Rusia dan juga Ukraina, dan semua saja negara-negara yang terlibat, agar hati-Mu tidak bernoda, memohon kepada Tuhan untuk rahmat yang dibutuhkan para pemimpin negara ini, rahmat kedamaian,
rahmat, rujuk, dan segala macam rahmat yang dibutuhkan agar dunia tetap aman dan damai. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami melawan segala kejahatan dan tipu daya iblis, terutama dalam perang dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih all. See you malam Jumat. Ya, God bless.